Di antara jejak sejarah yang terukir di setiap sudut kota Semarang, terdapat sebuah kampung yang syarat akan makna. Kampung Batik Gedong, tempat di mana sejarah tak sekadar dikenang lewat cerita, tetapi juga terpatri dalam tiap guratan, motif, dan warna. Berdiri sejak tahun 1940-an, Kampung Batik Gedong dulunya dikenal sebagai tempat bagi para saudagar batik untuk tinggal dan menjalankan usahanya. Namun, geliat membatik justru tak tumbuh di tengah masyarakatnya. Hingga waktu bergulir, tradisi itu perlahan menghilang dari keseharian kampung ini. Barulah pada tahun 2005, Pak Eko, seorang pemerhati budaya dan pemilik dari Cinta Batik Semarang, melihat bahwa kampung yang menyandang nama batik justru tak lagi membatik. Kesadaran itu menggugah langkahnya untuk menghidupkan kembali batik Semarang yang nyaris tenggelam. Jadi kampung batik itu sudah ada sejak tahun 1940-an sebenarnya. Kampung batik sendiri memang tidak terlalu banyak atau menjadi sebuah aktivitas para pembatik atau perajin batik atau pembuat batik. Tapi lebih banyak ditemukan para saudagar batik. Para saudagar itu kalau dari rumah atau dari tempat tinggal masing-masing berangkat hari Senin itu bisa sampai Semarangnya hari Selasa, ya kan? Nah, begitu kapal yang mau bawa barang dia belum lagi masuk, belum lagi bongkar, belum lagi muat. Nah, itu butuh waktu. Loadingnya kan lama itu, bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah, sambil menunggu proses itu, para saudagar itu tinggallah di sini. Kampung batik sudah ada. Kemudian saya masuk Kampung Batik tahun 2005. Begitu masuk Kampung Batik, saya kepikiran, ini namanya Kampung Batik, tapi kok masyarakatnya tidak ada satupun yang aktivitas kegiatannya berhubungan dengan batik. Mulai dari yang produksi, yang jualan, yang pakai pun tidak ada gitu kan. Tiba-tiba dari pemerintah daerah atau Pemkot Kota Semarang lewat Dikranasda atau Dinas Perindustrian mengadakan kegiatan yang namanya revitalisasi batik Semarang atau menghidupkan kembali kampung batik atau batik Semarang. Membatik adalah seni. Program membatik bukan sekadar soal teknis. Ada rasa yang dilibatkan juga dalam jiwa yang menyatu dalam setiap goresannya. Semua berawal dari sebuah sketsa. Gagasan yang dituangkan ke atas kain, perlahan dan penuh kehati-hatian. Lalu, masuk ke tahap lowong. Disinilah garis utama ditorehkan menggunakan canting. Tak perlu tekanan, hanya gerak halus tangan dari kiri ke kanan, mengalir dalam tiap goresannya. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap isen, di mana motif-motif kecil mulai hadir. Bunga, daun, hingga titik-titik halus memberi nyawa pada pola yang telah dibuatnya. Untuk memperkaya nyawa dari batik itu sendiri, ditambahkan lataran. Motif latar yang menyatu harmonis dalam balutan keindahan. Proses berikutnya adalah pewarnaan. Colet untuk memberi warna pada bagian tertentu dan celup untuk meresapkan warna ke seluruh permukaan kain. Ketika warna telah menyatu, malam diluruhkan melalui proses perebusan, disusul pembilasan agar kain kembali bersih. Terakhir, dijemur di bawah sinar matahari. Dan di sanalah sehelai batik lahir dan dikemas agar siap dikenakan. Ini namanya kelowong. Kelowong itu memberi cantingan atau malam pada garis gambar.
Nah, batik itu saat mencanting itu ada 3 tahapan. Kelowong, isen, lataran. Nah, ini sudah kelowong. Nah, sekarang isen. Isen itu memberi motif pada gambar. Ini misalkan ini ya, untuk gambar ini nih. Misalkan kita kasih ini nih. Ya, terus bunganya bisa kasih kita gini. Ya. Terus kalau contoh daun seperti ini. Ini kan daun nih. Nah, kita kasih tulang daun. Ya. Kalau untuk lataran ini udah kita kasih ini. Ya, atau bisa ditambahin seperti ini. Ya. Nah, silakan. Motif-motif batik Semarang membawa kisah sejarah dari masa ke masa. Pak Eko menyelami dunia motif batik dari tahun 1840 hingga 1890, menciptakan kembali karya-karya lama melalui pendekatan modern yang tetap menghargai akar sejarahnya. Ia menggali buku-buku kuno, meneliti gradasi warna, hingga membangun visual baru tanpa menghilangkan ruh aslinya. Salah satu tokoh inspiratif yang ia angkat adalah Tan Kong Tian, pengusaha batik legendaris di Semarang pada abad ke-20. Karya-karyanya kaya akan perpaduan budaya Cina, elemen keraton, flora dan fauna, hingga motif parang yang agung. Membuat motif-motif tahun 1840 tahun 1860 itu saya review. Ambilnya dari mana? Dari buku referensi buku. Saya wujudkan dalam selembar kain. Ini ada contohnya. Tapi memang tidak harus persis identik gitu kan. Karena kalau persis identik juga tadi saya bilang, saya bikin tetangga saya bikin sama, dia nyontoh punya saya tetap gak akan sama. Ini contoh motifnya ya, ini motifnya, terus ilustrasinya seperti ini. Nah kalau gambaran utuhnya seperti ini batik-batik tahun 1840. Ini yang saya bikin, ini setelah di zoom ya, diperbesar. Nah setelah saya bikin seperti ini, hanya saya ngambil motifnya, warnanya tidak bisa sama persis. Oke. Jadi ini motif yang fase pertama, ya, periode pertama tahun 1800 atau 1840, 1860. Oke, ini tahun 1800 ya. Kemudian saya bikin perkembangan batik Semarang tahun 1900. Kampung Batik Gedong adalah destinasi yang menghidupkan kembali budaya. Di setiap sudutnya, cerita bermula tentang jemari yang tak henti menorehkan makna, semangat yang terus melestarikan warisan budaya, dan ide-ide baru yang tumbuh selaras dengan nilai sejarah. Di sini, pembatik hadir untuk membagikan pengalaman. Pengunjung diajak menyelami prosesnya, memahami maknanya, dan merasakan kedalaman nilai di balik setiap motif. Dengan dukungan para pelaku lokal seperti Cinta Batik Semarang, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat edukasi, ekonomi kreatif, sekaligus representasi dari kota Semarang. Batik pun tak lagi sekadar buah tangan. Batik juga menjadi medium belajar untuk sejarah dan bentuk penghargaan terhadap budaya yang tumbuh bersama masyarakatnya.